Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel saya, channel yang bahas tentang pelajaran IPS dan juga ilmu sosial pada umumnya. Jika pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang VOC, mulai dari dia muncul sampai dia bangkrut dan akhirnya gulung tikar, maka pada kesempatan kali ini saya akan fokus tentang Republik Batav. Apa itu Republik Batav? Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lain ya. Saya lanjut. Republik Batav adalah republik yang berdiri di Belanda karena pada saat itu di tahun 1795 Belanda dikuasai oleh Prancis. Nah, pada saat itu di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dan Napoleon Bonaparte akhirnya menunjuk saudaranya yang bernama Louis Napoleon untuk memimpin Republik Batav ini di Belanda sana. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu pernah dijajah oleh Prancis loh secara tidak langsung. Pada saat Belanda dikuasai oleh Prancis, Raja Belanda yang bernama William V itu melarikan di Inggris, lebih tepatnya di kota Kew. Saya nggak tahu bacanya ya, tapi tulisannya Kew. Raja William V ini kemudian membuat suatu surat. Isi dari surat Kew ini menyatakan bahwa para penguasa di negara jajahan Belanda harus menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Nah, otomatis dengan adanya surat Q ini, Inggris punya hak untuk menguasai seluruh wilayah jajahan Belanda, tidak terkecuali di Hindia Belanda. Nah, di tahun 1795, kota Padang dikuasai oleh Inggris. Kemudian di wilayah Ambon dan juga Banda di tahun 1796 juga dikuasai oleh Inggris. Republik Batav sendiri atau yang di Belanda sana, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka langsung mengirimkan tokoh yang bernama Daendels untuk menjaga wilayah Hindia Belanda dari serangan Inggris. Tugas utama dari Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Kenapa Pulau Jawa? Karena sejak zaman dulu sampai nanti itu wilayah Jawa itu merupakan wilayah sentral dari seluruh Nusantara atau Hindia ini, di mana mereka itu memberikan sumbangan ekonomi yang sangat besar terhadap Belanda, sehingga harus dijaga supaya tidak jatuh ke tangan Inggris. Siapakah Daendels ini? Daendels adalah seorang sosok yang sangat terpengaruh oleh ajaran revolusi Prancis, intinya itu aja, dimana dia berusaha untuk memberantas praktek-praktek yang menurut dia itu sifatnya feodalistik. Kita tahu bahwa revolusi Prancis itu ada namanya liberté, égalité, fraternité, jadi persamaan, kesetaraan itu juga sangat ditekankan. Langkah apa saja yang dilakukan Daendels selama dia berada di tanah Jawa ini? Yang pertama, di bidang pertahanan dan keamanan. Dia melakukan satu, membangun benteng pertahanan yang baru. Benteng-benteng yang cukup banyak sekali. Misalnya benteng Walter Freden, benteng Master Cornelis, kemudian benteng Lodwijk. Aduh, bacanya kayak gitulah. Kemudian juga dia berusaha untuk membangun pangkalan di Anyer dan juga di Ujung Kulon, walaupun akhirnya mengalami kegagalan. Kenapa? Lokasi untuk membangun pangkalan angkatan laut ini, satu, jaraknya sangat jauh. Dua, lokasinya itu susah untuk dicapai karena medannya susah. Dan yang ketiga, daerah itu ternyata banyak sekali nyamuk malaria, sehingga ya pasti berbahaya kalau itu nekat dibuat, karena pasti para pekerjanya akan banyak yang terkena malaria dan akhirnya meninggal seperti itu.
Daendels juga berusaha untuk meningkatkan jumlah tentara. Pada saat Daendels datang ke Tanah Jawa, jumlah tentara yang tersedia hanya 4.000 orang. Akhirnya dia menambah jumlah tentara menjadi 18.000 orang, di mana hampir semuanya itu merupakan orang-orang pribumi. Dan juga yang paling utama adalah dia membangun jalan pos dari Anyer sampai ke Panarukan, Jawa Timur dengan jarak sekitar 1.100 km. Kenapa harus dibangun jalan pos Anyer Panarukan ini? Tentu saja ada hubungannya dengan satu, kepentingan militer, dan dua, kepentingan ekonomi. Kalau ada jalan yang cukup lancar, misalnya di daerah Panarukan, itu akan diserang atau istilahnya orang-orang Inggris datang ke situ, dia bisa langsung mengirimkan pasukan dengan cepat. Apakah berarti waktu itu tidak ada jalan penghubung antar satu wilayah dengan wilayah yang lain? Ada, tetapi kondisi jalan yang jelek, kondisi jalan yang masih kecil. Jadi kalau yang saya baca, jalan yang sudah ada ini kayak diperbesar lagi supaya aksesnya lebih mudah. Jadi bukan kayak membangun jalan baru, benar-benar baru, enggak, tapi jalan yang sudah ada kayak dibuat lebih baik dan lebih diperluas, diperbesar seperti itu. Kemudian di bidang politik dan pemerintahan, apa saja yang dilakukan oleh Daendels? Dia mulai ikut campur di dalam tata cara dan adat istiadat dalam pemerintahan, dalam kerajaan. Seperti contohnya kalau di kerajaan di Jogja misalnya, itu kalau ada orang yang ingin menemui raja, dia harus memberikan hormat kepada raja. Kemudian juga orang itu tidak boleh menggunakan payung emas. Kemudian juga kalau pada saat menemui raja harus membuka topinya begitu. Dan juga kalau orang ingin menghadap raja, dia harus duduk di kursi yang posisi kursinya itu dia lebih rendah daripada tempat duduk raja. Tetapi itu semua tidak dilakukan oleh Daendels. Kenapa? Ya kembali lagi, Daendels ini dia sangat terpengaruh oleh revolusi Prancis. Dia nggak mau dong ngikuti. Kenapa kok saya harus karena apa yang saya katakan tadi, kayak membuka topi, kemudian duduk di posisi lebih rendah dari raja, itu kan suatu hal yang sifatnya feodalis. Sementara dia itu anti dan berusaha untuk memberantas sistem feodalis. Jadi dia nggak mau melakukan cara-cara seperti itu. Kemudian Daendels sendiri juga berhasil mempengaruhi Mangkunegoro atau Mangkunegaran untuk membentuk pasukan yang namanya Legiun Mangkunegara. Dimana kalau misalnya Daendels sewaktu-waktu membutuhkan pasukan, Legiun Mangkunegara ini bisa membantu Daendels pada saat terjadi kekacauan atau perang, misalnya seperti itu. Karena perilaku sewenang-wenang dan juga intervensi yang dilakukan oleh Daendels, akhirnya menimbulkan rasa tidak suka terhadap salah satu tokoh yang namanya Raden Rangga. Dia merupakan pemimpin Karisidenan atau wilayah di Madiun. Kebetulan wilayah Madiun ini merupakan wilayah yang ada di bawah naungan Kerajaan Jogja. Otomatis apa yang dilakukan oleh Raden Rangga ini mendapatkan dukungan dari Hamengkubuwono II. Ini akan menjadi efek besar. Pada saat Raden Rangga akhirnya tewas terbunuh, Daendels ini akhirnya memberikan ultimatum kepada Hamengkubuwono II supaya satu, dia menanggung kerugian perang Belanda pada saat itu. Dan yang kedua adalah mengangkat kembali Danureja II sebagai patih. Hamengkubuwono II menolak itu ultimatumnya. Efeknya apa? Daendels dengan membawa banyak pasukan datang ke Jogja dan akhirnya memaksa Hamengkubuwono untuk turun tahta. Nah, dan digantikan oleh anaknya Sultan Raja menjadi raja berikutnya dengan gelar Hamengkubuwono III. Cara apa lagi yang dilakukan oleh Daendels di bidang politik dan pemerintahan? Raja-raja di wilayah Nusantara, terutama dalam hal ini di Tanah Jawa, itu semakin dibatasi
dibatasi secara ketat kekuasaannya itu. Jadi mereka tidak bisa seenaknya sendiri dalam mengambil keputusan. Juga membagi wilayah Jawa menjadi 23 karesidenan. Kerajaan Banten dan juga Cirebon itu dihapus sama sekali dan wilayahnya langsung berada di bawah naungan atau langsung diperintah oleh wilayah pemerintahan kolonial, misalnya seperti itu. Kedudukan bupati itu masih tetap dijadikan sebagai pegawai kolonial, cuma mereka dalam hal-hal tertentu masih memiliki hak feodal, itu seperti itu. Jadi tidak dihapus sama sekali, karena biar bagaimanapun kedudukan para bupati ini sangat penting untuk mempengaruhi atau memberitahu kebijakan-kebijakan sampai ke level rakyat jelata begitu. Kemudian di bidang pengadilan, Daendels ini membuat 3 jenis peradilan. 1 peradilan untuk kulit putih, 2 peradilan untuk timur asing, dan 3 peradilan untuk orang-orang pribumi. Nah, secara sosial dan ekonomi, Daendels juga berusaha untuk meningkatkan usaha pemasukan uang. Jadi supaya kas itu bisa bertambah. Dan otomatis dia juga akan banyak membuat perjanjian dengan penguasa kerajaan di Nusantara yang tujuan utamanya adalah supaya mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Tetapi perjanjian itu perjanjian yang dibuat dengan cara memaksa. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Tanaman yang laku itu seperti apa ya? Banyak, contohnya kayak kopi, itu sudah tanaman yang laku keras di pasar dunia. Kemudian juga rakyat wajib untuk melakukan penyerahan hasil buminya. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Daendels pada akhirnya digantikan oleh Jansen di tahun 1811. Siapa itu Jansen ini? Jansen ini sebelumnya adalah gubernur jenderal di Tanjung Harapan di Afrika Selatan sana dari tahun 1802 sampai 1806. Tetapi dia terusir dari Tanjung Harapan oleh Inggris. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, seluruh wilayah jajahan Belanda itu diambil alih oleh Inggris. Akhirnya Jansen ini pada saat dia ada di Batavia dan diserang oleh Inggris, dia kalah begitu sehingga akhirnya lari ke Semarang. Di Semarang dengan dibantu oleh Legiun Mangkunegara tadi, dia tetap mengalami kekalahan. Dan akhirnya dia melarikan diri ke Salatiga. Pada saat sampai ke Salatiga juga dia terus terdesak sehingga akhirnya terpaksa menandatangani suatu perjanjian yang namanya kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang pada tahun 1811, lebih tepatnya di tanggal 18 September 1811. Jadi Republik Batav ini mulai ada di tahun 1799 sampai tahun 1811. Itu seperti itu. Ya, intinya di akhir abad 18 sampai tahun 1811. Itu adalah saat dimana wilayah Hindia Belanda dikuasai secara tidak langsung oleh Perancis. Oke, sampai di sini saya yakin kalian sudah cukup jelas mengenai materi tentang Republik Batav. Saksikan saya di video-video selanjutnya.